Assalamualaikum teman-teman, saya Titin Uswatun Hasanah dari Prodi Perbankan Syariah NIM 192100138 akan melanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu tentang strategi rantai pasok. Selamat menyaksikan. Supply Chain Management atau SCM sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan yang ingin meningkatkan daya saing melalui penyesuaian produk, mutu tinggi, pengurangan biaya, dan kecepatan distribusi, maka penting untuk memperhatikan supply chain. Manajemen rantai pasokan atau strategi rantai pasokan atau supply chain management merupakan integrasi dari berbagai macam aktivitas. Aktivitas tersebut seperti pengadaan bahan, mengubah barang menjadi produk akhir, pengiriman ke seluruh pelanggan. Hal tersebut akan mencakup aktivitas pembelian dan outsourcing. Kemudian ditambah dengan fungsi lainnya yang penting antara hubungan pemasok dengan distributor. Definisi sederhana dari supply chain management adalah mekanisme yang menjadi penghubung antara semua pihak yang bersangkutan. Kemudian mengorversikan bahan mentah dan mengubahnya kembali menjadi barang jadi. Semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok bertanggung jawab untuk bisa memberikan barang-barang hasil produksi kepada pelanggan tepat waktu dan di tempat yang tepat. Jadi, pada dasarnya SCM atau strategi rantai pasok ini akan melibatkan pemasok, manufaktur, distributor, retail, dan customer. Para pemain utama supply chain management atau strategi rantai pasok, yang pertama adalah supplier, yaitu pihak yang menyediakan bahan baku atau suku cadang. Yang kedua yaitu manufaktur atau pihak yang merakit atau finishing barang. Yang ketiga yaitu distributor atau pihak yang menerima produk dari manufaktur. Nah, di zaman saat ini tidak selalu ada distributor di setiap strategi rantai pasok. Karena di saat ini bisa lewat website dan online. Yang keempat yaitu retail outlets adalah pengecer atau pihak yang menerima dari distributor. Dan yang kelima adalah pelanggan atau customer, yaitu pembeli barang. Tujuan umum dari supply chain management ini adalah menyeimbangkan antara permintaan dan juga penawaran agar lebih efektif dan juga efisien. Strategis yang ingin dicapai dari strategi rantai pasok adalah memenangkan persaingan. Minimal perusahaan bisa bertahan di tengah persaingan pasar yang ketat. Oleh sebab itu, menjadi pemenang dalam persaingan pasar, maka rantai pasokan tersebut harus mampu menyediakan produk dengan harga murah, berkualitas, tepat waktu, dan juga lebih bervariasi. Ada sejumlah hal yang dikendalikan oleh supply chain management, yaitu mengetahui wilayah jaringan distribusi, jumlah, fasilitas produksi, lokasi supplier, pusat distribusi, dan gudang sampai dengan pelanggan. Dalam melakukan distribusi, umumnya mereka akan berpikir tentang strategi distribusi yang akan dilakukan seperti desentralisasi atau sentralisasi. Manajemen rantai pasokan memerlukan sistem informasi yang bisa diintegrasikan secara langsung dan cepat supaya proses distribusi barang ini berjalan dengan lancar. Informasi yang harus dibagikan saat itu pula adalah harga, inventaris, sampai dengan urusan transportasi. SCM ini juga mewajibkan dalam mengatur syarat pembayaran beserta metodologinya. Penerapan supply chain management.
Supply chain management menjadi konsep atau mekanisme untuk bisa meningkatkan produktivitas perusahaan secara total di dalam rantai pasok dengan mengoptimalisasi waktu, pengelolaan lokasi, dan juga aliran kuantitas bahan. Dalam kegiatan manufaktur, penerapan SCM akan mendorong perusahaan untuk bisa memenuhi kepuasan pelanggan, pengembangan produk tepat waktu, menghemat biaya saat menyediakan dan menyerahkan produk, dan pengelolaan industri secara cermat dan fleksibel. Saat ini, konsumen semakin kritis sehingga menuntut penyediaan produk secara tepat waktu sehingga menyebabkan perusahaan harus melakukan antisipasi agar tidak kehilangan pelanggan. Menggunakan software untuk mendukung SCM menjadi solusi terbaik untuk bisa memperbaiki tingkat produktivitas di antara perusahaan-perusahaan yang berbeda. Untuk SCM ini sangat cocok diterapkan karena memiliki kelebihan berupa mampu mengelola aliran barang atau produk di dalam suatu rantai pasok. Dalam hal ini, SCM akan mengaplikasikan bagaimana jaringan produksi bersama distribusi mampu bekerja bersama-sama untuk bisa memenuhi semua tuntutan konsumen. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.